Oke, jadi mungkin saya dapat kesempatan yang terakhir dan sesinya lumayan susah nih karena tadi Pak Sandy very inspiring, Bu Tri Mumpuni juga sangat inspiring. Tapi saya mungkin ingin mulai dengan mengatakan selamat ya tentunya kepada seluruh teman-teman Changemaker dan selamat juga yang penting nanti tentunya kita akan ada follow up-nya. Kenapa kita mau mulai dengan itu? Karena kita memang percaya di Bank Mandiri kalau kita lihat memang sejarah Indonesia tadi mungkin memang Goris mengatakan bahwa kita nggak mau terlalu banyak bicara mengenai sejarah. Tetapi kita selalu lihat bahwa perkembangan Indonesia itu, ayo mulai slide-nya. Ya. Itu kita selalu melihat bahwa peran daripada pemuda sebagai para change maker itu memang sangat luar biasa sekali ya. Jadi memang kita dan semua masyarakat Indonesia memang menaruh harapan yang luar biasa besarnya kepada Anda semua. Dan kita di Indonesia memang sudah banyak sekali perkembangan yang kita hadapi. Kalau kita lihat terutama dari sisi ekonomi ya. Kita mungkin gak sadar bahwa pada saat ini PDB per kapita di Indonesia tadi mungkin Pak Sandy bilang bahwa masih sangat kecil sekali dibandingkan dengan Korea. Tapi saat ini kita itu sudah mencapai 3.000 US dollar lebih. Atau secara menggunakan mata uang yang sama di tahun 60 itu kurang lebih 1.000 US dollar atau lebih. Yang merupakan sebenarnya satu titik di mana lifestyle kemudian berbagai macam perubahan di masyarakat ini akan terjadi. Ya, dan kalau tadi saya bilang bahwa pemuda itu ataupun masyarakat atau kaum muda itu memang salah satu yang memang selalu menjadi leaders daripada perubahan. Mungkin kita simak dulu di video berikut ini. Tugas untuk menjaga bendera ini dengan nyawamu. Kita harus segera pergi. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan bendera ini. Aku harus segera ke Jakarta untuk mengamankan bendera dan mencari Bung Karno. Ada surat dari Bung Karno. Terima kasih. Mungkin banyak yang nggak tahu cerita mengenai Pak Hussein Mutahar, ya. Tapi Pak Hussein Mutahar, si Asep udah langsung iya, karena dia masyarakat historian Indonesia, gitu kan. Tapi Hussein Mutahar itu salah satu sebetulnya ajudannya Pak Karno, kalau saya nggak salah, yang kemudian jadi ketua pramuka pertama diangkat oleh Bung Karno pada waktu itu. Jadi tokoh pemuda yang memang luar biasa sekali ya. Dan kita sebenarnya banyak sekali sebetulnya cerita-cerita yang sangat inspiring mengenai pemuda-pemuda kita tapi nggak tahu mengenai hal itu.
Nah, saya mau mulai dengan itu karena kalau kita lihat tadi memang tantangan Indonesia dalam hal kita ini menjadi satu bangsa yang kalau kita di Mandiri bilangnya bangsa yang mandiri, itu memang sudah sangat berbeda sekali dengan apa yang kita hadapi misalnya di tahun 49 dan di tahun 50. Tapi ternyata kalau kita lihat forces of changes yang ada di Indonesia saat ini, kita tentunya sangat prihatin sekali bahwa salah satu daripada forces perubahan yang ada dalam hal ini adalah globalisasi, di mana tentunya bagaimana institusi-institusi di Indonesia ini betul-betul bisa menjadi satu institusi yang memang bisa sangat dibanggakan seperti yang juga disampaikan oleh Pak Sandi Uno itu tadi. Bayangkan seperti misalnya apa yang dihadapi oleh Bank Mandiri seperti saat ini ya. Di mana pada saat ini kita di Indonesia begitu banyak institusi-institusi perbankan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia pada saat ini, gitu. Sementara itu kalau Bank Mandiri sendiri kita ingin atau perbankan Indonesia lainnya ingin membuka cabang misalnya di negara-negara lainnya, dan kita harus tahu bahwa nanti di tahun 2015 Indonesia ini akan juga jadi bagian daripada ASEAN Economic Community, di mana pada saat itu betul-betul yang namanya labor mobility, betul-betul yang namanya persaingan bebas di antara perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara ini betul-betul akan sangat terbuka sekali ya. Jadi sangat mungkin bahwa teman-teman kita nantinya di tahun 2015 karena memang labor mobility itu sudah dibuka di tahun 2015, tenaga-tenaga mereka itu akan digantikan oleh tenaga-tenaga yang berasal daripada negara-negara lain. Pertanyaannya sama juga seperti yang dihadapi tadi, apakah memang kita mampu untuk bisa bersaing, mampu untuk bisa memiliki kapabilitas yang sama dengan apa yang dimiliki oleh tenaga-tenaga ataupun entrepreneur-entrepreneur yang berasal dari negara-negara lain. Karena kalau kita lihat next, kalau kita lihat daripada modal yang dimiliki oleh Indonesia, ini Pak Sandi juga udah pernah present mengenai hal ini kan, kita begitu banyak sekali sebetulnya memiliki modal, dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Tri Mumpuni ya, bahwa banyak sekali resources yang dimiliki oleh Indonesia. Kelapa sawit misalnya, kita ini negara produser nomor 1 di dunia ya. Timah kita produser nomor 2 di dunia, termasuk juga dengan tembaga, karet ya. Kakao kita negara produser nomor 3 di dunia. Meskipun orang mungkin nggak pernah kenal Indonesia sebagai negara yang penghasil coklat, gitu kan? Orang selalu yang ada di benak orang kalau misalnya dia bicara mengenai coklat, itu bicara mengenai Switzerland, gitu misalnya kan, Swiss, gitu. Padahal di Swiss sendiri nggak pernah tumbuh satu pohon coklat pun di Swiss, karena yang namanya coklat itu hanya tumbuh di Indonesia, gitu kan. Nah kalau kita lihat seperti ini, maka ini yang juga membangun keprihatinan kita di Bank Mandiri selama ini. Karena apa? Karena ini mengikatkan kita juga pada cerita-cerita di masa lalu. Mungkin teman-teman yang suka history, terutama Asep ini bisa relate sama yang namanya perjanjian Breda. Ada yang pernah tahu perjanjian Breda di sini? Yang tahu angkat tangan? Enggak ada yang tahu. Saya tahu ya Pak ya. Saya tahunya dari suatu itu saya kebetulan jalan-jalan ke Banda pada waktu itu, dan kita lewat di satu pulau yang namanya Pulau Run ya. Pulau Run itu waktu itu saya kebetulan ketemu langsung sama Pak Des, dan dia bilang, "Pak Hala, kamu tahu nggak perjanjian Breda?" Dia bilang, perjanjian Breda itu menukar Pulau Manhattan dengan Pulau Run ya. Dan Pulau Run pada waktu itu di value luar biasa besarnya sekali, karena menghasilkan salah satu komoditas yang paling utama di dunia pada waktu itu ya, yaitu pala ya. Karena pala waktu itu gunanya itu banyak sekali, baik itu untuk rempah-rempah, kemudian mengawetkan daging dan segala macam itu menggunakan pala gitu kan. Tapi kamu lihat Pulau Run itu, dia bilang,
Sekarang ya, bertahun-tahun setelah perjanjian Breda, Manhattan itu jadi salah satu negara, salah satu tempat di mana financial center di dunia. Ya, kalau kita bicara mengenai pasar modal, kita bicara mengenai Manhattan. New York Stock Exchange itu adanya di Pulau Manhattan. Sementara di Pulau Rune itu hanya ada satu genset saja. Ya. Jadi intinya moral of the story adalah bahwa resources itu penting, tetapi yang paling penting lagi adalah bahwa bagaimana human resourcesnya, bagaimana kemampuan daripada orang-orangnya untuk bisa mengembangkan resources itu, bisa nggak dia menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Dan kita sebetulnya punya resourcesnya. Yang nggak punya negara-negara lain itu adalah bahwa di tahun 2050 nanti, seperti yang disampaikan oleh Pak Sandi juga tadi, bahwa Indonesia ini menjadi satu-satunya negara di mana majority daripada penduduknya itu adalah masyarakat yang memang produktif, yaitu masyarakat yang muda. Pertanyaannya sekarang kemudian, apakah masyarakat yang muda itu memang memiliki kemampuan, memiliki skill, memiliki attitude, memiliki mindset yang memang mampu mengembangkan resourcesnya yang dimiliki. Itu sebabnya kita memilih bahwa salah satu kegiatan CSR kita di Bank Mandiri, kalau kita langsung lompat ke halaman 7, adalah kegiatan di bidang edukasi dan kewirausahaan. Ya. Karena apa? Pengembangan kewirausahaan itu sangat penting, karena kalau resources itu tadi juga Bu Tri Mumpuni berkali-kali mengatakan bahwa kalau masyarakatnya yang memiliki resourcesnya itu memang dia tidak mampu untuk bisa mengembangkan resourcesnya itu sendiri, ya. Lalu kemudian tentunya resources yang ada ini bukan mendatangkan kesejahteraan buat masyarakat yang ada di situ, tetapi memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang berada di luar komunitas tersebut. Ya. Jadi itu salah satu program yang kita miliki. Yang lain yang juga kita kembangkan memang adalah, dan kita juga akan mulai lebih aktif juga, dan kita senang sekali di sini ketemu dengan begitu banyak komunitas anggota-anggota changemaker yang berasal dari berbagai komunitas, adalah bagaimana kita ingin memulai untuk membangun komunitas yang lebih mandiri. Komunitas yang memang memiliki skillnya, memiliki fasilitas, mereka memiliki infrastruktur yang cukup, ya, sehingga mereka mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri, mampu untuk lebih mandiri lagi. Dan kita fokuskan memang kegiatan kita di bidang komunitas mandiri ini di dalam 3 wilayah, yaitu di bidang pertanian dan kelautan, pertanian, kemudian juga industri kreatif dan juga pariwisata. Ya. Nah, kalau kita mau lanjut lebih jauh, memang kita berharap melalui kegiatan kewirausahaan yang kita ingin lakukan, itu di halaman 9 ada 4 yang tentunya kita perlu usahakan untuk bisa bangun ke depannya. Yang pertama tentunya financing itu penting, ya, untuk bisa membangun sebuah usaha yang memang mandiri, tetapi yang lebih penting lagi sebetulnya adalah perubahan daripada pola pikir. Kalau tadi mungkin Ibu Tri Mumpuni bilang bahwa bagaimana masyarakat itu memang bisa percaya, bagaimana memang dia bisa mengatakan bahwa dengan usaha sendiri yang dia lakukan ini memang dia akan bisa membangun dirinya sendiri. Ya. Lalu kemudian ini yang juga kita lakukan melalui program Wirausaha Muda Mandiri. Kemudian kedua tentunya adanya program mentoring, training, dan coaching. Ya. Kita juga selama ini melakukan beberapa workshop dan pembinaan dan juga coaching. Kemudian yang ketiga itu adalah perluasan daripada akses pasar. Ya. Jadi bagaimana memang kita bisa membuka akses-akses pasar yang baru bagi para komunitas-komunitas yang memang berusaha dengan resources yang dimiliki oleh di wilayahnya itu sendiri. Dan keempat tentunya adalah networking. Ya. Kita mungkin sering sekali lupa bahwa satu usaha itu tentunya nggak akan bisa berkembang tanpa adanya network yang bisa membantu mereka untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Ya, dan kita memang kadang-kadang suka malu,
suka enggan gitu. Nah ini yang memang sewaktu kita memang berupaya untuk mengembangkan kewirausahaan ini merupakan salah satu hal yang kedepannya juga kita berharap bahwa pengembangan daripada networking ini adalah dan networking ini sangat penting sekali kalau kita kaitkan juga bahwa di halaman 11 nih, halaman terakhir dari presentasi kita, dan kita harus ingat juga bahwa sebagai institusi atau sebagai orang-orang yang ingin melakukan perubahan, kita itu tentunya nggak bisa sendiri. Ya, kita sebagai bank perlu yang namanya perusahaan menengah dan besar, karena yang namanya para wirausaha ini kedepannya tentunya mereka menghasilkan produk, mereka menghasilkan jasa, mereka menghasilkan layanan yang mungkin saja bisa lebih besar lagi kalau memang mereka memiliki para pembeli yang berasal daripada perusahaan besar, kecil, dan menengah. Ya. Kemudian juga pemerintah tentunya. Kita nggak bisa harus bekerja sama dengan anggota ekosistem yang lain yaitu pemerintah. Bagaimana pemerintah ini bisa betul-betul mengembangkan sebuah kebijakan, bisa membantu kita dalam menggerakkan institusi-institusi yang lainnya supaya apa yang dikerjakan oleh masyarakat atau apa yang dikerjakan kita untuk membangun kewirausahaan ini betul-betul menjadi sebuah gerakan yang didukung oleh semua institusi pemerintah lainnya. Kemudian juga universitas ya. Kita karena salah satu salah satu area utamanya adalah bagaimana mengembangkan kewirausahaan di mahasiswa. Universitas tentunya adalah salah satu institusi yang utama untuk kita bisa bekerja sama. Tetapi enggak cuma itu, tentunya karena kita lihat kita di tahun 2012 ini mulai mengembangkan diri ke arah mandiri yang teknopreneur. Ya. Ternyata kalau kita lihat banyak sekali juga penemuan-penemuan ataupun ide-ide awal yang berasal dari kampus, dari perguruan-perguruan tinggi, tetapi karena selama ini itu nggak pernah terus untuk bisa dikembangkan juga ternyata mandek di tengah jalan. Nah ini yang juga kita harapkan kita bisa bersama-sama mereka untuk membangun lingkungan yang kondusif bagi pengembangan kewirausahaan ke depannya. Dan yang terakhir tentunya adalah global partner ataupun juga NGO dan lain sebagainya. Ini juga tentunya merupakan elemen yang penting karena kadang-kadang berbagai daripada best practices itu sudah ada di berbagai institusi lainnya ya. Jadi sharing antara institusi, sharing juga dengan NGO, sharing dengan berbagai global partners itu juga merupakan salah satu hal yang kedepannya tentunya kita perlu tingkatkan lagi bagaimana best practices itu tadi saya dengar juga ingin memposting beberapa ide-ide, tapi tentunya juga kita harus lebih banyak bisa sharing juga dan bisa menerima best practices dari tempat-tempat lain sehingga pengembangan daripada kewirausahaan, pengembangan daripada bagaimana kita membangun komunitas yang mandiri melalui usahanya mereka ini betul-betul bisa lebih berkembang lagi ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sharing. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pahala.